Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang pecahan dan pecahan sederhana. Untuk materi hari ini yaitu tentang garis bilangan pada pecahan. Nah, sebelum kita ke garis bilangan pada pecahan, kita harus memahami dulu apa itu garis bilangan. Kalian sudah tahu tidak apa itu garis bilangan? Nah, di sini ada pengertian dari garis bilangan. Garis bilangan itu sendiri yaitu suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dari garis bilangan. Nah, ini contoh dari garis bilangan cacah. Nah, di sini lambang bilangan yang terletak pada titik-titik tersebut berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah, jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2 ini berjarak sama. Nah, ini contoh dari garis bilangan. Nah, selain garis bilangan pada bilangan cacah, pecahan pun bisa kita buat garis bilangan. Nah, di sini kita akan membahas pecahan yang akan diletakkan pada garis bilangan. Bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah alat tulis dan yang kedua itu adalah penggaris. Mengapa kita menggunakan penggaris? Biar garisnya kita rapi dan jaraknya bisa sama. Nah, kita langsung saja ya kepada contohnya. Nah, di sini contohnya menentukan letak pecahan setengah pada garis bilangan. Nah, sebelum bab ini Ustazah sudah menjelaskan pecahan sederhana. Setengah ini termasuk pecahan sederhana. Nih, contohnya ya. Ada satu lingkaran utuh, kita bagi menjadi 2 sama besar. Nah, kenapa kita bagi 2 sama besar? Karena arti pecahan setengah itu kalian masih ingat tidak? Nah, ya benar, satu bagian utuh kita bagi 2 sama besar. Nah, hasil dari masing-masing yang kita bagi yaitu bernilai setengah. Nah, untuk selanjutnya caranya yaitu yang pertama, buatlah garis bilangan. Nah, seperti ini ya. Kalian kalau untuk membuat garis bilangan ini, kalian menggunakan penggaris. Nah, tadi kan sudah disiapkan ya alat tulisnya sama penggarisnya. Kita buat dulu garis seperti ini. Nah, setelah kita buat garis seperti ini, yang kedua yaitu beri angka 0 pada titik di bagian kiri. Nah, angka 0 di sebelah kiri dan angka 1 pada titik di bagian kanan. Nah, angka 1 di bagian kanan. Mengapa kita menggunakan 0 dan 1? Iya benar, karena arti dari setengah yaitu satu bagian yang utuh. Berarti yang kita perlukan hanya 0 dan 1. Yang kemudian yang ketiga yaitu kita bagi garis bilangan antara 0 dan 1 menjadi 2 bagian sama besar. Mengapa kita membagi 2 bagian sama besar? Nah, tadi Ustazah udah jelaskan kan, ada sebuah lingkaran yang utuh kita bagi menjadi 2 sama besar. Kenapa kita membagi 2 sama besar? Karena kita akan menentukan letak pecahan setengah atau 1/2. Berarti kita bagi menjadi 2 sama besar. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu bilangan tersebut bernilai setengah. Setengah itu kita taruh mana? Nah, kita taruh sini. Sudah jadi ya. Berarti letak pecahan setengah pada garis bilangan ada di antara 0 dan 1.
Nah, untuk kalian lebih jelasnya dan kalian lebih paham, Ustazah akan memberikan contoh lagi ya. Nih, kita menentukan letak pecahan sepertiga, 2/3, dan 3/3 pada garis bilangan. Nah, nih contohnya Ustazah mempunyai sebuah persegi panjang. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Mengapa kita membagi 3? Karena di sini penyebutnya adalah 3. Kalian masih ingat kan? Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana yang di atas itu adalah pembilang dan di bawah adalah penyebut. Untuk kita menentukan berapa potong yang harus kita bagi, kita melihat penyebutnya. Berapa penyebut di sini? Penyebutnya yaitu adalah 3. Berarti kita membagi 3 bagian sama besar. Caranya juga sama. Yang pertama yaitu membuat garis bilangan. Kita garis bilangannya kita memakai penggaris supaya lurus dan rapi. Nah, untuk yang kedua yaitu beri angka 0 dan angka 1. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan mengapa kita menggunakan 0 dan 1. Karena arti dari sebuah pecahan adalah satu bagian yang utuh kita bagi menjadi 3 besar. Kita bagi menjadi 3 sama besar. Berarti yang kita butuhkan hanya 0 dan 1 ya. Nah, yang kedua yaitu beri angka 0 pada titik bagian kiri. Nah, ini sudah ada ya. Dan angka 1 pada titik di bagian kanan. Nah, sudah ada semua. Untuk yang selanjutnya yaitu bagi garis bilangan antara 0 dan 1 menjadi 3 bagian. Mengapa 3 bagian? Sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Karena kita akan menentukan letak pecahan di mana yaitu penyebutnya adalah 3. Berarti kita bagi 3 sama besar. Nah, 1, 2, 3. Nah, itu ya sudah Ustazah bagi. Nah, untuk selanjutnya bilangan tersebut bernilai. Nah, kita letakkan di sini 1/3. Yang kedua 2/3. Dan yang ketiga 3/3. 3/3 atau 1 itu sama ya. Bukan hanya 3/3 saja, tetapi 4/4, 5/5, 2/2 itu sama dengan nilainya 1. Nah, ini adalah caranya untuk kita menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Caranya yaitu ada 4. Yang pertama, buatlah garis bilangan. Kemudian setelah kita membuat garis bilangan, beri angka 0 di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan. Kemudian kita bagi garis bilangan itu sesuai dengan penyebut pada soal. Nah, apabila nanti ada soal kita menentukan letak pecahan 1/5, 2/5, 3/5. Nah, penyebutnya itu berapa? Nah, penyebutnya itu kan 5. Berarti pada poin 3 kita bagi garis bilangan antara 0 dan 1 menjadi 5 bagian. Kemudian kita urutkan dari yang pertama 1/5, 2/5, 3/5, dan seterusnya sampai 5/5 atau 1. Nah, itu adalah penjelasan dari menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga materi yang Ustazah berikan bisa dapat dipahami dan dicerna dengan baik-baik. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.